Ini cukup menarik, Bung. Kayak gitu. Ya. Bung DP, saya lihat ini mobilitasnya tinggi sekali nih. Pasti. Dia care sekali sama konsumen. Nah, lembaga ini memang tidak banyak di Indonesia, rata-rata lembaga konsumen secara umum. Oke. Melindungi konsumen, mengadvokasi konsumen. Nah, kita bicara konsumen rentan. Sebenarnya karena masalah yang utama kalau di kasus itu adalah tanah yang digunakan, itu adalah tanah kas desa yang memang sebetulnya tidak diperuntukkan untuk itu. Betul. Pertanyaannya adalah, mengapa desa sampai membiarkan itu? Mengapa pemerintah juga membiarkan itu? Nah, itu. Ketika ya tadi ada case yang saat ini misalnya MBG itu, ya kami bisa memetakan se-Indonesia itu karena ada teman-teman di situ. Jaringannya ya Bung ya? Ya, jaringan Ya. se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para tamu semua, selamat datang kembali di Temu Tamu Podcast. Yeay, Bu Haen, apa kabar? Baik, Ron. Baik ya. Ngapain ini kita? Tentunya edisi yang kali ini sangat spesial. Nanti kita akan coba kenalkan ya Bu Haen ya. Tentunya selamat datang juga untuk para tamu yang ada dimanapun, di online ataupun yang ada di depan sana. Ya guys, please welcome. Saya Roni Udara dari Temu Tamu Podcast. Dan juga saya gak sendirian seperti biasa. Saya didampingin oleh Bung Haen. Saya Bung Haen, selamat datang di Temu Tamu Podcast. Iya. Bung, coba perkenalkan dulu. Siapa sih tamu kita edisi malam hari ini yang hadir gitu. Yang hadir ya. Tentunya ini gak asing lagi di dunia advokat dan juga di ya. dunia kaitannya dengan sisi ya humanity dan lain sebagainya di Yogyakarta. Nanti lengkapnya Bung Haen coba kita kenalkan. Oke, Ron. Tamu kali ini sangat spesial buat kita. Gitu Tentu. Saya tahu beliaunya kayak gitu. Dia salah satu advokat di Jogja yang cukup Terbaik, lumayan. Ini ya, Kaliber ya. tren. Nah, gitu. Kalau bahasa TikToknya FYP lah ya. FYP, ya FYP, betul. Pak. FYP. Kita melihat tamu kita ini malam hari ini. Tentunya. Tentunya. Datang langsung loh ya. Jauh-jauh Datang dari langsung jauh-jauh dari kayak Jogja ya kan. gitu. Ke Bantul. Oke, langsung aja Ron. Langsung aja. Biar nanti teman-teman temu-tamu tidak terlalu menunggu lama. Iya. Beliau bernama Bung Dwi Priyono. Bung Dwi Sarjana Priyono. Hukum. Biasa Oke. dipanggil Bung DP. Bung DP. Wah, keren juga ini panggilannya. Bung DP ya kan. Tapi Ya. bukan D Persik bukan ya? Wah, itu lain. Lain lagi lah ya. Gitu. Nah, gini Ron, dia itu sudah cukup lama di dunia praktisi sebagai advokat. Oh, Ya. betul. Bung. Tapi tidak hanya itu saja. Banyak Dia bidangnya. pernah di lembaga ombudsman Oke. swasta, pernah di LPSK, pernah di BPK. Nah, Oh. yang ini kita mau bahas nih, Ron. Apa tuh, Bung? Dia Sepil ya kan? sebagai Founder di di lembaga perlindungan konsumen rentan. Oh, di bidang advokasinya. Iya. Tanpa perlu babi, langsung aja. Please welcome Please welcome, Bung DP. Bung DP. Oke, salam semuanya guys. Nah. Oke, guys. Gimana kabar Bung DP? Alhamdulillah, saya selalu baik. Saya Jadi tahu ya, Bung ya. setiap hari kita harus mengatakan bahwasanya kita harus selalu bersyukur, kita harus selalu baik. Pokoknya tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu. Ya. Oke. Setuju banget. Karena itu kunci ya, Bung ya. Iya. Jadi itu harus terapkan. Jadi salam yang kita pakai itu tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu. Nah. Amin tuh, guys. Itu salah satu kita terhindar dari penyakit ya, Bung. Oke lah, Bung. Ini cukup menarik, Bung. Kayak gitu. Ya. Bung DP, saya lihat ini mobilitasnya tinggi sekali nih. Pasti. Dia care sekali sama konsumen. Nah, Nah. tuh. Ini Bung DP, saya itu pengen tahu Bung DP itu.
Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen Rentan itu apa sih? Gitu. Ya. Nama yang benar itu Lembaga Advokasi Konsumen Rentan. Oh, Oke, Ya. itu. Jadi itu nama yang benar, Lembaga Advokasi Konsumen Rentan. Bahasa Inggris yang kita pakai VCI, Vulnerable Consumer Indonesia. Nah, lembaga ini memang tidak banyak di Indonesia, rata-rata lembaga konsumen secara umum. Oke. Melindungi konsumen, mengadvokasi konsumen. Nah, kita bicara konsumen rentan. Kenapa? Karena memang kalau kita konsumen secara umum itu sudah cukup banyak. Saya dulu juga sejak 2005 saya aktif di lembaga konsumen juga. Secara umum kita advokasi konsumen dan sebagainya lah. Sampai ya jenggotnya sampai putih. Itu sebenarnya itu. Perjalanan Jadi, panjang ya, Bung. ya? Perjalanan panjang kita harus membantu memikirkan orang, banyak orang ini berarti. Memikirkan banyak Memikirkan orang. konsumen. Semua market konsumen gitu. Istilahnya, terus kita pada 2024, sebenarnya 2023 kita banyak diskusi, terus 2024 kita matangkan bahwasanya konsumen rentan ini harus ada lembaga yang kita mengadvokasi. Kenapa? Karena sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang rentan, kekuatannya akan berbeda, gitu. Daya tawarnya akan berbeda. Siapa yang akan memperjuangkan kalau bukan kita? Nah, maka kita membuat itu. Nah, sebetulnya kalau bicara secara umum ada Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Walaupun undang-undangnya sudah cukup lama ya. Dan saat ini kami bersama juga teman-teman BPSK Yogyakarta, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yogyakarta, dan saya juga ada di situ juga. Ini mendorong membuat perda tentang perlindungan konsumen di Yogyakarta. Gitu. Sudah dalam tahap pembahasan di NA, teman-teman di Komisi B itu sudah muncul NA-nya sudah. Semoga tahun inilah kita bisa membuat itu sehingga betul-betul konsumen itu terlindungi. Gitu. Nah, nanti yang rentan bagaimana perlindungannya tentu berbeda antara mereka yang konsumen pada umumnya dengan konsumen yang punya kerentanan tertentu, gitu. Banyak hal yang ada, misalnya ketika kita mengakses layanan kesehatan, pelayanannya harus beda antara mereka yang biasa dengan mereka yang rentan. Anak-anak saat ini yang rame itu MBG misalnya, beger juga itu kan. Wah, bagaimana perlindungan anak-anak gitu terhadap MBG. Itu belum masalah yang lain. Yang beberapa waktu lalu misalnya anak-anak yang booming itu kena gagal ginjal atau DM karena mengkonsumsi obat batuk begitu. Nah, ini dan sebagainya. Sebenarnya saya sudah bertahun-tahun yang saya sudah mengingatkan bahwasanya nanti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi kita akan mengalami persoalan yang namanya DM. Yang itu akan dialami oleh anak-anak. Kenapa? Karena konsumsi anak-anak hari ini itu tidak sehat. Gitu. Ya, misalnya kita anak-anak ini sekarang senangnya apa sih? Minuman yang manis-manis, minuman yang aneh-aneh itu. Ya, itu luar biasa itu bagi kesehatan anak-anak. Itu pasti ketika dia mengkonsumsi itu dalam jangka 10 tahun sudah pasti ginjalnya kena. Oke, maaf Bung DP, agak sedikit saya potong nih. Ya. Jadi tadi lembaga yang sudah dijelaskan Bung DP kan lembaga perlindungan konsumen ya. Konsumen itu kan umum ya. Nah, Betul. ini yang saya menarik itu ada kata-kata rentan nih. Betul. Nah, saya mungkin teman-teman temu tamu pengen tahu nih, rentan itu apa tuh? Gitu. Rentan sama enggak rentan tuh gimana? Ya, itu tuh. Rentan gimana? itu sebenarnya kalau rentan itu dalam kondisi yang dia tidak biasa, kondisi yang dia yang tidak punya kekuatan tertentu untuk dia melakukan sesuatu. Misalnya tadi yang termasuk rentan adalah anak-anak, orang tua, orang yang sakit, kaum miskin, begitu. Orang yang tidak punya akses, Betul. akses layanan, baik mereka yang dari pedesaan nih, Di pelosok-pelosok gitu ya? Itu juga masuk rentan. Rentan ya, karena aksesnya sulit ya. Oke, Bung DP. Jadi saya pikir ini menarik sekali. Salah satu agar kita bisa mengedukasi kepada orang tua, kepada anak, kepada masyarakat ya, terkait pentingnya perlindungan konsumen. Walaupun kita telah tahu lah Undang-Undang Nomor 8 tentang perlindungan konsumen itu mungkin sudah 10 tahun lebih ya, Bung. Iya, sudah. Itu apakah masih relevan atau tidak? Apalagi sekarang, Bung. Jadi dunia digital gitu ya. Ya. Dunia
perbelanjaan e-commerce itu kan Iya. juga apakah undang-undang perlindungan konsumen itu masih relevan Bung DP ini Ya, kira-kira? undang-undang ini sudah sangat nggak relevan dan banyak persoalan. Sebenarnya saya sudah mengusulkan perubahan itu sejak tahun 2006. Saya Oh. bicara perubahan itu 2006. Ini harus 2006, dirubah. oke. Kenapa? Ini sudah ada banyak 20 persoalan. tahun yang lalu ya. Apalagi saat ini, Ya. gitu sih. Dan undang-undang ini masuk prolegnas untuk dilakukan perubahan itu sudah berkali-kali. Oke. Sudah keluar masuk prolegnas ini. Sudah masuk di agenda prolegnas. Gagal lagi, masuk lagi, gagal lagi sampai hari ini. Nah, sehingga pasti itu akan ada banyak permasalahan. Tadi ini digital, termasuk pinjaman online, Oke. jual beli online dan sebagainya. Itu semuanya bagian dari perlindungan konsumen yang di undang-undang sendiri belum ada aturan yang jelas. Undang-undang konsumen. Makanya kalau pinjaman online sekarang sudah ada sih Undang-Undang 4 2024 itu yang mengatur tentang inovasi produk keuangan. Sudah ada di situ. Gitu. Walaupun itu termasuk omnibus law ya dari beberapa undang-undang dijadikan satu gitu. Tapi yang khusus nanti bicara soal konsumen secara umum ini masih banyak yang belum, celahnya masih cukup banyak. Sehingga saya memang waktu itu minta untuk ini segera diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi. Tapi ketika memang di pusat tidak memungkinkan untuk itu, maka beberapa waktu lalu kita mendorong bagaimana di Jogja itu membuat perda sendiri yang itu memperkuat perlindungan konsumen yang ada di daerah. Gitu. Seperti kita tahu lah sekarang di Jogja ini masalah yang paling banyak itu persoalan properti. Gitu kan, kita tahu dari ujung sana di situ begitu banyak perumahan yang mangkrak misalnya. Iya. Konsumennya sudah bayar, Belum jadi tuh. belum jadi PT-nya sudah hilang. Kabur. Boem. Itu sudah banyak. Bahkan termasuk apartemen-apartemen yang bermasalah di Jogja sudah banyak banget. Gitu. Maka bagaimana itu? Ya, saya minta dulu sudah buat perda tentang perlindungan konsumen. Kita nanti melihat bagaimana kekuatan daerah itu mampu mengatur bagaimana seharusnya ketika orang mau berusaha di Jogja, mau membuat perumahan itu gimana sih biar aman bagi konsumen gitu. Ini yang perlu kita godok di situ. Tapi Bung, thank you untuk insight-nya. Aku boleh ini nggak menuju ke mungkin hal kayak enggak kan tamu-tamu juga para tamu juga udah penasaran ya, kayak misal case-nya properti tadi atau katakanlah pinjol lah gitu. Nah, bentuk nyata aksinya dari lembaga advokasi konsumen ini sendiri, perlindungan sendiri ini boleh di-share nggak Bung DP tentang kayak ini lo kita lakukan loh, teknisnya gini, cara kerja gini gitu. Thank you. Ya, tentu ketika ada konsumen yang mengadu, melaporkan gitu. Itu kemana sorry? Melapornya ada kayak platformnya gitu? Jadi kita biasanya karena kita punya IG ya, Oh, Instagram. Biasanya DM di situ, Oh, bisa. itu kita respon. Atau biasanya teman-teman lalu nyari kontak. Biasanya kalau ada kontak itu ke saya nanti, WA dan sebagainya. Dari situ konsultasi, terus dari itu maka kita akan melihat permasalahannya apa. Oke. Apa yang bisa dilakukan? Karena advokasi itu ada dua yang dilakukan. Bisa advokasi kebijakannya, bisa juga advokasi pada case-nya. Advokasi kebijakan ketika kebijakannya itu tidak baik, maka kita dorong perubahan kebijakannya. Nah, pada case-nya ketika case-nya itu konsumennya betul-betul ya kita melihat apa yang bisa dilakukan. Bisa membuat somasi sampai menggugat. Itu bisa kita lakukan. Itu feel free? Alhamdulillah, saya katakan itu free. Wow. Kecuali kan nanti kalau misalnya harus gugat, harus bayar, itu saya sampaikan. Silahkan Anda bayar sendiri ke. Tapi untuk saya sendiri, jasanya saya free. Begitu. Itu saya. Tapi kalau mau nyumbang ya nggak apa-apa. Ya, jadi ada sisi kemanusiaan ini Bung DP. Ya. Tapi menarik sekali Bung DP. Jadi tadi Bung DP menyampaikan ya bahwa lembaga Bung DP ini terkait konsumen ya. Jadi
ini buat info untuk masyarakat apa namanya tamu-tamu ini. Ini penting soal pengaduan. Jika kalian ada sengketa dengan konsumen, nah itu ya bisa nanti menghubungi Bung DP. Nanti bisa dicantumkan ya IG dan kontak person di tamu-tamu nanti untuk bisa berkonsultasi ke Bung DP. Nah itu menarik sekali Bung karena ini salah satu panggilan hati ya Bung untuk mengedukasi, mengadvokasi kepada masyarakat ya rentan terkait konsumen ya perlindungan konsumen. Tadi Bung DP ada perkataan terkait permasalahan properti di Jogja. Ini menarik itu. Saya flashback ke belakang kemarin nih. Bung DP mungkin paham ini, Bung Roni. Jadi dulu ada kasus Robinson. Nah, itu trending ya? Itu. Robinson itu trending. Nah, dia menjual gitu ya, apartemen, bahkan perumahan-perumahan yang sekarang sampai bermasalah dan itu termasuk salah satu pukulan lah buat masyarakat Jogja ya yang dikenal dengan ramah tamah, dengan keistimewaannya itu ada sedikit tercoreng. Nah, Bung DP, menurut Bung DP ini kira-kira bagaimana sih ini ya konsumen-konsumen yang sudah membeli kepada Robinson itu untuk lembaganya Bung DP untuk bisa mengadvokasi atau bisa menyelesaikan ini perkara ini. Nah, kalau menyelesaikan itu relatif ya, tapi kita bisa mengadvokasi. Sebenarnya karena masalah yang utama kalau di kasus itu adalah tanah yang digunakan itu adalah tanah kas desa yang memang sebetulnya tidak diperuntukkan untuk itu. Betul. Pertanyaannya adalah mengapa desa sampai membiarkan itu? Mengapa pemerintah juga membiarkan itu? Ini kan persoalan serius ini. Betul. Konsumen tidak bisa disalahkan 100%. Gitu. Ada kesalahan serius dari pemerintah yang membiarkan. Maka kalau kami ya tentu kita dorong pada tanggung jawab pemerintah. Gitu. Kalau misalnya hari ini dikatakan ini tidak ada izinnya, ya sudah pemerintah berikan solusi. Bukankah Pemda juga punya tanah yang banyak sebagai gantinya dan sebagainya. Itu solusi harus ada. Solusi. Gitu. Karena apa? Konsumen mengkonsumsi itu jangan diasumsikan bahwasannya konsumen itu terus dia paham undang-undang, paham dengan hukum. Itu nggak bisa seperti hukum, itu. belum tentu kan. Tidak semuanya harus dipukul rata ya. Iya, nggak bisa seperti itu gitu. Maka kita kembalikan di situ kalau bisa konsumen itu salah, dia tidak teliti, dia tidak hati-hati, pemerintah juga salah gitu. Betul. Pemerintah membiarkan kok itu. Betul. Bahkan semua stakeholder tuh kan dari bawah ke atas gitu. Iya. Itu seperti itu. Jadi kalau dari kami tentu kita dorong kebijakannya bagaimana teman-teman di Pemda, pemerintah itu juga memberikan solusi-solusi terbaik. Entah itu membangunkan tanah atau membangunkan rumah dan sebagainya. Dan itu sangat mungkin beberapa desa itu saya melihat hampir di beberapa desa itu memang punya mereka tanah-tanah yang memang disewakan untuk kapling rumah. Itu saya mencoba di beberapa tempat itu rata-rata seperti itu, memungkinkan untuk di kapling-kapling, tapi memang harus izin kan gitu. Nah, tinggal bagaimana lalu Pemda mengambil momen itu. Oke, di sini tak izinkan kamu ke sini dan sebagainya. Solusi itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan selama ini kami belum melihat itu gitu. Kami belum melihat itu bagaimana haknya konsumen itu diperjuangkan seperti itu. Rata-rata kami melihat konsumen itu pengennya sudah uang saya kembali, sudah ini dan sebagainya, sehingga justru tidak melihat pada solusi terbaik untuk semuanya. Itu yang kami belum melihat di situ. Apa solusinya bagi konsumen? Gitu. Sehingga tidak hanya serta-merta ketika seperti itu terus uangnya dikembalikan, mau uangnya siapa? Karena sudah kondisinya sudah ruwet semua ini. Robinson juga sudah ruwet dan sebagainya. Terus Ngarso Dalem juga sudah seperti itu. Maka memang perlu mendorong untuk tanggung jawab negara atas haknya warga negara untuk hak dapat rumah itu termasuk hak dasar yang seharusnya dipenuhi oleh negara. Gitu. Sehingga waktu itu saya pernah kok dulu waktu teman-teman DPR RI waktu itu kunjungan ya wawancara
untuk membuat regulasi terkait perumahan rakyat. Perumahan rakyat ya. Ya, perumahan rakyat. Waktu itu saya sampaikan, insya Allah masih relevan. Jadi tanah atau perumahan untuk masyarakat miskin yang ada di daerah perkotaan itu tidak boleh sama dengan mereka yang ada di daerah pedesaan. Di pedesaan dia masih memungkinkan untuk rumah-rumah kampung yang berjajar begitu ya. Tapi yang yang horizontal begitu memungkinkan. Tapi di kota-kota yang sudah padat tidak mungkin lagi itu, sehingga harus vertikal. Nah, ketika vertikal itu tidak lalu disamakan hari ini dengan misalnya rusunawa yang kita ada, enggak seperti itu. Rusunawa itu terlalu kecil gitu. Seharusnya bagaimana? Ya, kita mencontoh negara-negara maju seperti di Malaysia, Singapura dan sebagainya, rata-rata orang lalu tinggal di apartemen yang apartemen itu mencakup haknya keluarga, misalnya seorang sesuai dengan kebutuhannya. Seorang yang belum menikah tentu dia hanya butuh 1 kamar. Orang yang sudah menikah punya anak 1, kamarnya 2. Orang yang sudah menikah anaknya 2, maka butuh kamar 3. Itu disesuaikan. Nek anaknya 5 ya jangan sampai begitu. Ada program KB Yang ikuti program pemerintah kan biasanya. Iya, makanya itu. Program pemerintah kalau nggak salah itu 1 istri 2 anak. Kalau mau lebih anaknya ya istrinya ditambah. Lebih anaknya atau istrinya, Bung? Ini. Balik, biar dua yang satu. Jadi biar enak kita itu ya. Jadi tapi menarik sekali Bung DP tadi terkait masalah konsumen ya tentang dia mendapatkan. Saya pikir gini, Bung DP. Jadi sebuah informasi yang kemudian tidak valid yang diberikan kepada konsumen atau masyarakat ya terkait tanah-tanah yang kemudian bermasalah di Jogja. Apalagi di Jogja ini cukup kompleks ya. Karena ada tanah Sultan Ground, ada tanah kas desa dan lain sebagainya. Nah, ini saya pikir betul menurut Bung DP bahwa pemerintah atau Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu harus memberikan sebuah solusi. Karena tidak mau bahwa masyarakat atau konsumen ini dilindungi oleh undang-undang. Dan dia harus mendapatkan haknya ya secara pasti ya. Apalagi kalau saya kemarin mengikuti bahwa Robinson itu kan membuat suatu iklan sebuah perumahan yang informasinya tidak valid, bahkan tidak jujur. Nah, itu sebenarnya merugikan konsumen itu. Tapi apapun itu, karena konsumen itu tadi betul yang disampaikan Bung DP bahwa rentan sekali dengan pihak-pihak ibaratnya yang punya modal itu ya, atau si penjual kayak gitu atau developer itu memang informasinya sering didapat itu tidak secara utuh dan jujur dan transparan lah ini. Ini menarik Bung DP. Saya mungkin bisa suatu saat kita ya berkolaborasi dengan Bung DP untuk mendorong pemerintah Yogyakarta untuk membuatkan pergub atau peraturan apa yang kemudian bisa melindungi warganya atau masyarakatnya. Saya khusus saja dulu lah untuk masyarakat Yogyakarta ini. Kayak gitu. Apalagi sekarang Ngarso Dalem itu seorang tokoh nasional gitu ya. Ya, saya berharap itu bisa tadi yang Bung DP sampaikan bahwa sudah mendorong peraturan gubernur gitu ya untuk bisa menyelesaikannya, Bung ya. Gitu ya. Ya, jadi memang kita ketika melakukan advokasi itu tidak lepas dari kebijakan apa yang mau kita dorong ke sana untuk melakukan perubahan. Maka tadi termasuk DPR RI itu. Saya kebetulan senang mengkritik juga ketika tadi bicara perumahan, bicara rusun dan sebagainya. Saya katakan rusun kita itu belum melihat aspek kebutuhan masyarakat, termasuk aspek masyarakat rentan gitu. Bahwa saya kritik juga misalnya rusunnya punyanya Polri itu di situ. Saya tanya, kebutuhan orang yang masih sendiri dengan orang hamil itu beda. Orang hamil
kamu kasihkan di lantai Oh, atas, tinggi, ya. begitu kan? Itu kan persoalan. Ya betul. Mau melahirkan repot itu, Bom. Apalagi ada liftnya tuh. Iya, loh gimana nanti? Itu kalau hamil, gitu kan? Dia harus kontrol, dia harus turun naik. Itu kan belum memikirkan ke situ. Iya. Lansia juga ya, Bung. Iya, maka itu harus betul-betul dipikirkan ketika membuat sesuatu. Oh, di lantai ini khusus untuk ini, di lantai ini khusus untuk ini harus benar. ada. Mappingnya ya. Iya. Layoutnya. Jika, oh ini kan masih anak-anak muda ini, di atas nggak apa-apa, Ya, tenaganya masih full lah. Oh ini ada kerentanan, maka dia dibawa sendiri yang dekat dengan fasilitas-fasilitas kesehatan. Itu harusnya sudah seperti itu. Oke, berarti poinnya bahwa rusun yang saat ini ya nggak cuma hanya di Jogja sebenarnya ya kan, Ya, mungkin nasional itulah. nasional ya. Jadi sebenarnya belum layak lah untuk ditempati oleh masyarakat ya atau Khususnya yang konsumen rentan rentan. Iya, iya, khusus yang rentan, apalagi tadi disampaikan oleh Bung DP, orang hamil, terus lansia, terus ya itu Pukul yang rata. kemudian tidak memberikan sebuah struktur ya untuk kebutuhan masyarakatnya gitu. Apa sih masyarakat yang saat ini membutuhkan? Misalkan tuh tadi kan, oh anak muda harus di atas misalkan. Ya. Terus orang tua harus di bawah dan orang hamil terus dan lain sebagainya. Nah ini sangat menarik apa Bung DP. Lanjutlah ini ya apa namanya rusun tentang perlindungan konsumen ini. Saya pikir ini menjadi catatan untuk pemerintah Kota Yogyakarta ini, gitu. Iya. Biar kita itu dipandang warga Yogyakarta yang istimewa, Yang nyaman. gitu. Ya. Apalagi Bung DP ini kan nggak cuma hanya apa berkutat tentang perlindungan konsumen, Ron. Benar, Bung. Dia juga pemerhati budaya. Wah, itu saya sering gitu loh lihat Bung DP pakai pakaian Jawa, pakaian Blangon. Waduh, aku kira itu waduh ini nguri-nguri budayanya Benar. ini sekali nih. Kenceng Di sekali. luhung. Saya pikir mungkin bisa lah Bung DP ngobrol dengan Ngerso Dalem nih kayaknya. Waduh ini asalnya. Tapi Bung Asik. Ain, menarik ya. Boleh Bung DP, ini kan pemirsa yang tamu kita ini kan nggak hanya dari Jogja mungkin ya, Ya. dari Jakarta dan dari beberapa kota lainnya. Lembaga yang sekarang dijalankan, diteladani oleh Bung DP ini, katakanlah untuk yang advokasi konsumen pelindungan ini, apakah di kota-kota lain itu udah berjalan, Bung? Nah terus kalau mungkin ada case-case yang sama kayak tentang mereka sebagai konsumen juga merasa gue nggak terlindungi nih atau gue harus mengadu kemana nih, ada nggak sih kayak di kota-kota lain atau sebenarnya di kota lain itu udah berjalan atau kitanya yang kayak belum atau gimana gitu? Ya, jadi kami apa namanya lembaga advokasi konsumen rentan itu Ya. sebetulnya termasuk salah satu member atau berjaring besar di dunia internasional. Di dunia internasional ada Internasional juga ada ya? namanya CI, Consumer International yang berpusat di London. Oke. Kami di Indonesia itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Kami salah satunya. Sorry di mana aja tuh, Bung? VCI kami ya, terus Lembaga Konsumen Yogyakarta. Yogyakarta. Lembaga Konsumen Yogyakarta itu juga saya dulu di situ juga. Sekarang masih sebagai relawan. Kalau dulu saya pengurus di situ dari tahun 2005 sampai kemarin terakhir 2022 itu saya koordinator pengaduan. Setelah itu saya 1 tahun sebagai dewan pengawas. Setelah itu saya mundur. Terus bersama teman-teman kita mendirikan itu juga menjadi bagian. Terus LP2K Semarang, YLKI Jakarta. Oh di Jakarta juga ada ya, Ya. LKI ya. Nah sebenarnya itu di internasional, di dunia internasional. Di Indonesia sendiri itu ada banyak sekarang LPKSM namanya. Jadi di Undang-Undang 899 itu ada saluran-saluran konsumen untuk menyalurkan aspirasinya. Oke. Pengaduan dan sebagainya. Pengaduan bisa di BPSK. Di tiap provinsi sekarang sudah ada di BPSK. Nah di Jogja itu juga ada di situ. Di sama LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Nah, LPKSM itu juga ada banyak seluruh Indonesia.
kami termasuk LPKSM yang dimaksud di undang-undang hanya namanya berbeda. Oke. Lembaga Konsumen Yogyakarta tadi LKY juga namanya itu termasuk LPKSM hanya namanya menggunakan nama itu. Tapi di undang-undang namanya LPKSM. Itu hampir seluruh Indonesia ada. Dan kami ini kita punya jaringan kecil ya Oke. di ini sehingga ketika ada suatu case di suatu daerah itu memungkinkan kita untuk tahu, memungkinkan untuk berkoordinasi Oh, begitu. Ya sehingga ada persoalan apapun ya kita rata-rata sudah tahu oh ada seperti ini, oh ini seperti ini dan sebagainya. Sehingga ketika ya tadi ada case yang saat ini misalnya MBG itu ya kami bisa memetakan se-Indonesia itu karena ada teman-teman di situ. Ada jaringannya ya Bung ya. Ya, jaringan Iya. Indonesia. Apalagi ya tadi di CI itu kami juga member sehingga informasi-informasi di dunia internasional seperti apa itu setidaknya kita sudah bisa memahami bahwasanya misalnya saat ini yang paling keresahan dari dunia internasional itu adalah soal lifestyle. Lifestyle ya. Iya, konsumen itu saat ini yang persoalan serius itu lifestyle. Di mana mohon maaf Oke. kita anak muda itu seneng ngopi. Ya benar-benar. Kayak hidup lah ya. Itu menjadi lifestyle. Akan tapi kita nggak paham nih. Ketika kita mengkonsumsi kopi, tapi kopinya itu kita belikan pemanis, yang pemanis itu bukan gula. Oh, iya tuh, benar tuh. Nah, maka banyak hari ini anak-anak muda kita yang kena DM. Itu karena itu. Dari lifestyle tadi, dia seneng ngopi itu baik. Ketika kopinya Benar tuh. seperti ini punyanya Bung NH ini, gitu kan? Enak ini. Itu Itu- ada lagi di belakang. Itu racikan saya, Bung. Makanya jadi enak ini. Iya. Gitu. Jadi itu kalau tanpa gula, tanpa pemanis itu bagus, sehat gitu. Tapi kalau Tapi ada ketika kimia yang lain. ya ada kimia yang itu yang jadi persoalan gitu. Sepakat Bung DP. Jadi gini, sekarang kan banyak ya, ada namanya kopi susu kemajuan, bukan kekinian, nanti takut ada Naik mereknya. kelas. Nah Kamu itu susu naik kelas ya. sebenarnya apa pelaku-pelaku usaha itu juga tidak mencantumkan, gitu ya, Iya. mencantumkan apa yang ada di dalam komposisi itu. Sebenarnya itu kan hak konsumen ya, Bung DP, untuk tahu ya, Betul. gitu Ya. ya, untuk tahu tentang ini bagus atau tidak untuk kesehatan dan lain sebagainya kayak gitu. Saya pikir ini menarik edukasi ya dari Bung DP terkait untuk ini generasi Gen Z. Iya kan? Ah itu loh, kamu boleh minum kopi susu kayak gitu, tapi kamu Culture. harus tahu kayak Kopi gitu susu loh. culture ya. Harus Iya. tahu komposisinya Iya. akan berbahaya untuk tubuh kalian atau tidak kan gitu kan. Itu kalau tanya nggak apa-apa kan Bung ya? Gimana? Kita mesti beli di kafe apa gitu kan? Iya. Kita tanya nggak? Itu hak kita kan ya? Itu hak kita untuk Wah tanya. itu tuh boleh tuh. Kopinya pakai apa sih gitu? Oh boleh kan ya? Halal nggak sih begitu? Jangan-jangan nggak halal ini. Kamu nyuri resep ya? Gitu kadang kan gitu. Karena itu hak dasar konsumen ya, Iya. ya Bung ya. Termasuk ketika pemanis, kita bisa tanya nih, pakai pemanis apa gitu? Apakah Nah tuh boleh guys, sah saja tuh. pemanisnya pakai pemanis kimia atau Gula. pakai gula bener? Iya. Gula apa Sorry. namanya? Gula pasir yang dilarutkan gitu. Kita punya hak untuk tanya itu. Oh bisa tuh Bung ya? Iya, itu hak kita. Bahkan kemarin saya ketemu apa namanya di dalam obrolan gitu. Saat ini yang lagi rame itu misalnya di komunitas ibu-ibu itu Wih, dari ibu. gula, telur beromega. Oh iya, Tuh, iya. iya. Telur beromega. Banyak orang konsumsi. Pertanyaannya berapa sih omeganya? Jangan sama. Sama ya Bung DP. Saya kan konsumen, masyarakat boleh dong tahu dong Boleh dong. MBG itu miliknya siapa, Transparansinya ya. keterbukaannya seperti apa, kayak gitu toh.